Dan sebetulnya jika kita hitung-hitung, jika kita kalkulasi antara ternak pembesaran seperti ini dengan beternak dengan menggunakan sistem pembibitan, sebetulnya lebih menguntungkan yang pembibitan. Nah, kemudian apa alasannya dan bagaimana cara menghitung keuntungan atau perbedaan keuntungan tersebut? Tentu saja setelah yang satu ini. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Baik, kami ingatkan bagi teman-teman yang memang mungkin tidak sengaja masuk di beranda kalian video ini dan kemudian Anda tertarik dengan pembahasan yang kami sajikan setiap harinya untuk seputar peternakan ayam kampung, maka silahkan klik tombol subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru seputar peternakan ayam kampung dari channel Jadi Sultan TV. Di sini kami tidak hanya membahas mengenai bagaimana cara beternak ayam kampung dengan baik untuk skala rumahan, tapi kami juga selalu membahas banyak hal. Di antaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dari ternak ayam kampung kita. Mulai dari pakan, perawatan, dan juga yang terakhir adalah penjualan. Namun pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai perbedaan keuntungan ya antara ternak pembibitan dan ternak pembesaran. Sebetulnya lebih menguntungkan yang mana dan bagaimana cara kita untuk membedakan atau menghitung keuntungan tersebut. Tentu saja ini merupakan pembahasan yang sangat menarik sekali, apalagi ketika teman-teman adalah pemula peternak, di mana kalian memang baru mau mengawali usaha ternak ayam kampung. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di awal bahwa untuk ternak pembibitan itu sendiri jauh lebih mudah untuk kita lakukan dengan keuntungan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan ternak pembesaran. Nah, kemudian apa alasannya kenapa ternak pembibitan keuntungannya justru malah lebih bagus ya daripada ternak pembesaran? Alasan pertama adalah dari segi pakan, bahwa untuk pakan ternak ayam kampung sistem pembibitan itu jauh lebih mudah untuk didapat dan kemudian dengan biaya yang sangat hemat. Karena untuk ternak pembibitan itu sendiri kita tidak diharuskan untuk mengejar bobot daripada ayam-ayam kita. Namun kita lebih cenderung kepada bagaimana cara kita untuk bisa mempercepat dan memperlancar proses produksi telur dari indukan ayam kita. Nah, di sini sudah ada pembeda yang sangat signifikan, teman-teman. Untuk pakan ternak pembibitan itu sendiri, kita tidak harus menggunakan pakan pabrikan, sudah bisa untuk beternak. Dan indukan ayam kita sudah bisa untuk memproduksi telur meskipun tidak menggunakan pakan pabrikan sama sekali. Berbeda halnya dengan ketika kita melakukan pembesaran ayam. Melakukan atau membesarkan ayam dari nol tentu saja banyak sekali resiko yang harus kita hadapi, teman-teman. Selain daripada resiko kematian yang jelas harus kita tanggung, dari segi pakan juga sangat berbeda dengan pembibitan. Untuk membesarkan anak ayam mulai dari usia 1 minggu misalnya, seperti yang teman-teman lihat pada layar kaca, mau tidak mau kita harus menggunakan pakan dari pabrikan setidaknya sampai usia 1,5 bulan. Karena bisa saja kita tidak menggunakan pakan pabrikan pada usia-usia masa pertumbuhan DOC misalnya, namun resiko yang akan teman-teman hadapi atau yang akan teman-teman tanggung adalah pertumbuhan daripada DOC tersebut pasti akan lambat sekali. Dengan pertumbuhan yang sangat lambat, otomatis masa panennya juga akan mundur. Artinya tidak sesuai dengan target yang kita tentukan. Otomatis kita akan justru malah lebih banyak mengeluarkan biaya pakan. Sedangkan ketika kita mengikuti prosedur yang baik, bahwa untuk usia 1,5 bulan ke bawah, maka kita harus betul-betul menggunakan pakan dari pabrikan. Secara otomatis biayanya pasti akan sangat besar ya teman-teman.
Meskipun pada sistem pembesaran ini kita tidak diharuskan untuk menggunakan pakan pabrikan sampai kepada usia panen, namun setidaknya sampai kepada usia 1,5 bulan atau 1,5 bulan ya teman-teman. Nah, untuk kemudian pada usia 1,5 bulan ke atas kita sudah bisa mengkolaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Namun, perbedaan pengeluaran pakan tetap saja jauh berbeda dengan pembibitan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya juga pernah mencoba ya teman-teman untuk membesarkan atau merawat indukan tanpa menggunakan pakan pabrikan sama sekali atau sentrat petelur sama sekali. Dan hasilnya indukan ini juga tetap memproduksi telur dengan lancar dan bisa menetaskan telur-telurnya dengan baik dan sempurna. Kemudian pakan seperti apa yang saya gunakan setiap hari untuk ternak pembibitan saya? Bahwa saya teman-teman dan sahabat semua tetap selalu menggunakan dedak padi sebagai sumber utama pakan ternak ayam kampung sistem pembibitan saya, dan kemudian digabungkan dengan sumber pakan lain seperti hijauan ya, dan juga sisa atau limbah dapur ya, karena jumlah atau populasi yang ada saat ini untuk pembibitan masih terjangkau, artinya masih bisa kita atasi dengan hanya menggunakan limbah dapur ya. Kemudian terkadang kita juga menggunakan atau memanfaatkan limbah dari warung makan ya teman-teman, yang pada akhirnya akan mencukupi kebutuhan pakan ternak ayam kampung kami. Sedangkan untuk pembesaran seperti yang kita lihat ya teman-teman, sampai usia paling tidak sekali lagi 1,5 bulan kita harus tetap menggunakan sentrat pedaging atau pur ya, untuk DOC ayam kita agar pertumbuhannya cepat sehingga bisa panen lebih cepat. Baik teman-teman, kami rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kesimpulan daripada video ini adalah bahwa perbedaan untuk ternak pembibitan dan ternak pembesaran menurut hemat kami tetap saja lebih menguntungkan untuk ternak pembibitan, karena kita akan menjual DOC meskipun DOC yang kita akan jual nantinya bisa di usia 3 hari sampai kepada usia 1 minggu kita sudah bisa menjualnya. Sedangkan untuk biaya pakannya sangat jauh berbeda dengan ketika kita ternak pembesaran. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.